Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik lolos psikotes, khususnya di sini tes FPPS. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekan dapat info terbaru dari Persona Channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Fungsi tes FPPS. Fungsi tes FPPS di sini yakni untuk mengukur 15 variabel kepribadian berdasarkan kebutuhan. Itu kita lebih condong ke mana, serta di sini juga untuk mengukur konsistensi rekan-rekan. Nah, berikut rekan-rekan bisa baca mengenai 15 variabel kepribadian ini. Oke, rekan-rekan bisa baca atau rekan-rekan bisa screenshot. Selanjutnya kita akan petakan mengenai ke 15 variabel kepribadian berdasarkan kebutuhan ini. Nah, di sini kenapa dipetakan agar memudahkan rekan-rekan mana yang kepribadian yang positif, mana yang negatif. Nah, yang pertama itu achievement. Achievement itu trait-nya positif. Jadi semakin di sini semakin positif itu semakin rekan-rekan banyak menjawab mengenai achievement ini, maka hasilnya itu akan bagus. Nah, yang kedua difference. Difference itu trait-nya itu positif dan negatif. Jadi pertengahan. Jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif. Jadi di pertengahan itu pertengahan itu semakin baik. Yang ketiga order. Order ini trait-nya itu positif. Jadi semakin banyak rekan-rekan menjawab tentang masalah order, maka semakin baik juga hasilnya nanti. Yang keempat exhibition. Exhibition itu trait-nya negatif. Jadi semakin kecil rekan-rekan menjawab, maka semakin bagus juga nanti hasil skornya. Autonomy trait-nya itu harus di pertengahan, jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif. Yang keenam affiliation itu trait-nya positif. Semakin banyak rekan-rekan menjawab tentang affiliation, semakin bagus nanti hasil scoring rekan-rekan. Yang ketujuh interception. Itu trait-nya itu jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif, jadi pertengahan. Jangan terlalu ke positif, jangan terlalu negatif. Kemudian yang ke-8 itu subcoherence. Nah, trait-nya itu negatif. Jadi semakin kecil Anda menjawab soal subcoherence ini di tes FPPS, maka semakin bagus skor Anda. Kemudian dominan. Dominan ini jangan terlalu, trait-nya itu jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif, ini lebih ke pertengahan. Kemudian yang ke-10 abasement. Nah, di sini trait-nya itu negatif. Jadi perkecil menjawab soal tentang abasement. Nurturance ini trait-nya itu positif. Semakin banyak, semakin bagus hasil nanti skor Anda. Kemudian change itu harus di pertengahan. Jadi jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif. Kemudian endurance di sini trait-nya itu positif. Kemudian heterosexuality itu di pertengahan. Jadi jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif. Kemudian yang ke-15 yang terakhir aggression. Nah, aggression ini trait-nya itu negatif. Semakin rekan-rekan menjawab ini tidak banyak, maka semakin bagus juga nilai Anda. Nah, yang ke-16 itu ada yang namanya konsistensi. Konsistensi ini sangat penting dalam tes FPPS ini. Karena apa? Karena ketika rekan-rekan menjawab kurang, maka rekan-rekan tidak akan dapat asesmen. Si jawaban rekan-rekan atau asesmen rekan-rekan tidak akan diberi skor kalau kurang. Oke, di sini yang harus rekan-rekan perhatikan yang pertama yakni apa sih ciri-ciri tes FPPS? Yang pertama
rekan-rekan lihat cover buku tes rekan-rekan yang akan diberikan oleh HRD atau yang mengetes rekan-rekan. Lihat covernya, di sana ada tulisan EPPS, berarti tesnya itu EPPS. Yang kedua, bisa dilihat dari lembar jawaban. Lembar jawaban itu ada covernya atau headnya itu ada tulisan EPPS, berarti tes ini EPPS. Atau yang ketiga, lihat jumlah soalnya. Kalau misalkan jumlah soalnya 225, itu berarti tes EPPS. Nah, biasanya ada juga yang soal 400. Jadi ini ciri-ciri tes EPPS. Berikut ini instansi yang sering memakai tes EPPS ini untuk seleksi mereka. Nah, di sini ada lembaga tentara, TNI, dan Polri. Ini biasanya sering memakai tes EPPS ini. Jadi rekan-rekan yang pengen jadi polisi, jadi tentara, tolong dipelajari baik-baik agar rekan-rekan bisa lulus tes psikotes. Next, di sini ada 2 tahap agar rekan-rekan lolos tes EPPS. Yang pertama, lolos tes konsistensi. Di sini kita akan bahas langsung ke lembar jawaban. Oke, rekan-rekan, di sini adalah lembar jawaban tes EPPS. Yang pertama harus rekan-rekan lakukan adalah membuat garis konsistensi. Nah, garis konsistensi ini rekan-rekan jangan dicoret di lembar jawaban, tapi harus diingat atau dihafalkan lah. Oke, yang pertama itu di soal 1, 7, 13, 19, dan 25. Kemudian konsistensi dengan garis 151, 157, 163, 169, 175. Oke, rekan-rekan lihat ini di garis, tapi jangan digaris di lembar jawaban, nanti rekan-rekan tes. Diingat-ingat saja. Kemudian garis selanjutnya itu di 26, 32, dan rekan-rekan bisa baca atau bisa lihat di lembar jawaban ini. Ini adalah garis-garis konsistensi. Maksud dari konsistensi ini, di dalam buku soal itu nomor 1, soal nomor 1 dan soal 51 itu sama. Dan rekan-rekan harus konsisten menjawab soal nomor 1 dan soal 151 itu sama. Kita contohkan di sini adalah soal yang pertama. Di soal yang pertama, soalnya itu yang A, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka dalam kesulitan. Yang B-nya, saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Nah, ini pertanyaan sama dengan soal 151, yakni A-nya, saya suka menolong teman-teman saya bila mereka dalam kesulitan. Yang B-nya, saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Nah, kita lihat di sini soal 1 dan soal 151 itu sama. Berarti kita harus konsisten. Ketika di soal nomor 1 kita jawab A, itu di soal 151 itu juga harus A. Nah, kemudian ini adalah triknya. Nah, selanjutnya, agar tidak ketahuan, kita harus sedikit tidak konsistensikan. Misal nomor 7 itu kita jawab A, kemudian di 157-nya B. Maka rekan-rekan dianggapnya ini tidak konsisten. Tapi di soal selanjutnya di 13 dengan 63 itu rekan-rekan harus konsisten. Di soal 19 sampai di 19 dan 169 itu harus konsisten, dan seterusnya.
Nah, di sini rekan-rekan akan lolos tes konsistensi. Nah, minimal yang di X ini adalah konsistensi rekan-rekan. Minimalnya rekan-rekan harus konsisten di 9 konsisten. Minimal yang paling aman sih 10 atau 11. Atau bisa rekan-rekan melihat ini saja. Tahap yang kedua yakni mengakali interpretasi. Langsung saja kita ke soalnya. Soal lembar jawaban. Nah, di sini kita ada yang namanya lembar jawaban tes HPPS. Nah, di sini ada pilihan A dan B di lembar jawaban ini. Nah, biasanya A itu lebih ke positif dan B itu negatif dalam soal tersebut. Misal, kita coba untuk tes tentara atau polisi. Kita pilih 3 saja yang mau ditonjolkan atau diturunkan. Misal untuk tentara itu di achievement-nya harus di tinggi. Maka rekan-rekan pilih jawaban horizontal itu A. Rekan-rekan lihat garis ini. Nah, ini yang harus rekan-rekan perbanyak jawaban A-nya untuk ACH. Kemudian di garis vertikalnya rekan-rekan perbanyak jawaban B, maka secara otomatis ACH ini akan tinggi. Kemudian yang kedua itu order. Nah, order di sini biasanya dibutuhkan oleh tentara atau Polri. Semakin bagus order, maka semakin bagus juga hasil scoringnya. Di sini perbanyak rekan-rekan soal order A. Dan perbanyak juga order di garis 3 vertikal itu B, perbanyak. Kemudian selanjutnya agresinya harus dikurangi untuk tentara, yakni perbanyak jawaban A di vertikal dan B horizontal. Ini salah satu cara mengakali. Dan lihat aja tadi di pembahasan yang sebelumnya, lihat threadnya positif atau negatif. Sebisa mungkin kurangi thread yang negatif. Mungkin cukup dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau di blog saya di www.higherpsychotest.site. Oke, sampai jumpa.